Oke, mari kita bahas sesuatu yang kedengarannya teknis banget, tapi dampaknya bisa luar biasa buat kita semua. RUU KUHP. Di balik nama hukumnya yang rumit, rancangan undang-undang ini punya potensi buat menggeser secara drastis keseimbangan kekuasaan antara negara dan kita, warganya. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, kutipan ini, wah, ini benar-benar langsung menusuk ke jantung persoalan. Istilah-istilah hukum kayak keadaan mendesak atau penilaian penyidik, mungkin kedengarannya sepele ya, tapi di balik frasa itulah, nasib seseorang ditentukan. Apakah malam ini kita bisa tidur nyenyak di rumah, atau justru berakhir di lantai dingin sel tahanan? Ini bukan lagi soal teori hukum, ini soal nasib kita. Oke, sebelum kita masuk ke bagian-bagian yang bermasalah, penting banget kita samain persepsi dulu. Sebenarnya, sistem peradilan pidana yang ideal dan adil itu kayak gimana sih? Anggap aja sistem yang adil itu punya rem darurat buat ngelindungin kita dari kekuasaan negara yang berlebihan. Seenggaknya ada 3 pilar utama yang nggak bisa ditawar. 1. Harus ada pengawasan dari hakim. Aparat mau geledah, sita atau tangkap, izin hakim dulu. Kedua, aturannya harus jelas. Nggak boleh ada pasal karet yang bisa ditarik-tarik. Dan ketiga, hak dapat bantuan pengacara itu harus nyata. Artinya, obrolan kita sama pengacara itu sifatnya rahasia. Nggak boleh ada yang nguping. 3 ini standarnya. Nah, disinilah masalah besarnya dimulai. Draft RUU KUHP ini secara fundamental seolah menjungkir balikan logika yang tadi. Kekuasaan yang idealnya jadi rem di tangan hakim sekarang malah digeser dan diberikan lebih banyak ke tangan penyidik di lapangan. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan gamblang banget. Di sistem yang ideal, hakim itu ibaratnya satpam. Polisi mau masuk, harus tunjukin surat izin dari hakim dulu. Tapi di RUU ini logikanya dibalik. Penyidik bisa dobrak pintu dulu, baru nanti lapor ke hakim. Rem yang tadinya ada di depan buat mencegah, sekarang malah dipindah ke belakang. Jadi sekedar formalitas. Terus, apa sih kata sakti yang bikin ini semua bisa terjadi? Nah, ini dia, penilaian penyidik. Frasa ini muncul di mana-mana dalam draftnya. Ini tuh kayak kartu joker gitu loh. Penyidik bisa pakai frasa ini untuk bilang sebuah situasi itu mendesak, berdasarkan ya penilaian subjektif dia sendiri. Dan itu cukup buat mereka melakukan penggeledahan atau penyitaan tanpa izin hakim. Sekarang, mari kita lihat gimana dampaknya di dunia nyata. Kita mulai dari sesuatu yang paling fundamental dan pribadi buat kita semua. Privasi di dalam rumah kita sendiri. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai contoh ya. Bayangin ada seorang guru yang cukup vokal di media sosial. Dia sering mengkritik kebijakan wali kota di kotanya. Sesuatu yang wajar banget kan di negara demokrasi? Begini skenario buruknya bisa berjalan. Ada laporan masuk. Penyidik, cuma dengan modal penilaian penyidik, memutuskan bahwa ini adalah keadaan mendesak. Karena khawatir postingan si guru bakal dihapus. Tanpa perlu izin hakim, mereka bisa langsung datang ke rumah guru itu, geledah, dan sita HP sama laptopnya. Izin hakimnya gimana? Oh, itu bisa diurus belakangan. Tapi kan, kerusakan sosial dan psikologisnya udah terlanjur terjadi. Kalau tadi baru penggeledahan, sekarang kita naik level ke sesuatu yang lebih mengerikan lagi, betapa mudahnya seseorang bisa ditetapkan jadi tersangka dan kemudian ditahan. Aturannya bilang, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, butuh minimal 2 alat bukti. Sepintas angka 2 ini kedengarannya adil dan cukup kuat kan? Nah, pertanyaannya adalah, 2 alat bukti di tahap awal ini isinya apa aja? Apakah standarnya setinggi yang kita bayangkan? Kenyataannya standarnya itu bisa rendah banget. Sebuah print out postingan di media sosial ditambah 1 keterangan saksi yang bahkan mungkin belum dicek kebenarannya, itu udah cukup. Cuma dengan modal setipis itu, seseorang bisa langsung dapat status tersangka dan pintu penjara pun menjadi terbuka lebar. Dan begitu Anda jadi tersangka, alasan buat menahan Anda jadi sangat subjektif. Lihat aja tabel ini. Anda pakai hak untuk diam, bisa dianggap tidak kooperatif. Anda minta didampingi pengacara, wah bisa dituduh menghambat proses. Hak-hak yang seharusnya melindungi kita, malah bisa jadi bumerang yang menjebloskan kita ke penjara. Sekarang, kita bahas benteng pertahanan terakhir seorang warga negara, pengacara. Sayangnya, dalam draft ini, benteng pertahanan ini pun ikut coba dilemahkan. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin merinding. Untuk kasus-kasus tertentu, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, yang definisinya bisa sangat luas, RUU ini mengizinkan aparat untuk menyadap percakapan rahasia antara Anda dan pengacara Anda. Padahal, kerahasiaan itu adalah jantung dari sebuah pembelaan yang adil. Metafora ini sangat pas. Bayangkan Anda lagi main catur.
Tapi lawan Anda bisa baca pikiran Anda. Itulah yang terjadi. Gimana Anda bisa jujur dan menyusun strategi pembelaan terbaik dengan pengacara kalau Anda tahu negara, lawan Anda, ikut mendengarkan setiap kata yang Anda ucapkan? Ini merusak esensi hak atas pembelaan itu sendiri. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, kita sampai pada sebuah masalah filosofis yang sangat mendasar. RUU ini seolah dirancang dengan sebuah asumsi yang, jujur saja, sangat naif dan berbahaya. Slide ini menunjukkan dua kemungkinan yang sangat kontras. Di satu sisi, kalau kita anggap semua aparat penegak hukum itu malaikat, jujur, profesional, dan gak punya kepentingan, mungkin RUU ini bisa bikin proses hukum lebih efisien. Tapi, gimana kalau mereka hanya manusia biasa, yang bisa salah, punya emosi, atau bahkan bisa korupsi? Nah, di skenario inilah semua celah yang kita bahas tadi berubah menjadi senjata legar untuk menekan warga negara. Jadi poin utamanya adalah ini. Sistem ini dibangun di atas kepercayaan penuh pada individu aparat, bukan pada sistem pengawasan dan keseimbangan, atau check and balances. Hukum ini seolah tidak dirancang untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari sifat manusia. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang sangat penting untuk kita renungkan. Apa sebetulnya tujuan utama hukum acara pidana? Apakah tujuannya untuk mempermudah kerja aparat yang kita asumsikan selalu baik? Atau sebaliknya, untuk membangun pagar pembatas yang kokoh, yang melindungi kita semua dari potensi terburuk penyalahgunaan kekuasaan? Jawaban kita atas pertanyaan ini akan menentukan wajah keadilan di masa depan.